Motor yang dipakai sama Bapak Jokowi, kenapa dibikin tupis? Biar gampang servisnya. Kenapa nggak dibikin tipis? Iya. Ada cerita lain lagi nggak nih dari Mandalika yang orang belum tahu? Pak Jokowi kalau sama Katros bayar nggak sih? Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini dan bersama pemilik dari BUMN Katros Garage. Ya. Alias bengkel umum milik negara. Yes, bayarnya pakai BPJS. Mantap. Ini habis ini ada beneran. Ada yang Mas, saya peserta BPJS. Ini kenapa jadi ada penonton bayarannya di belakang? Nah, kali ini kita mau bahas motor yang viral nih kemarin. Iya. Motor yang dipakai sama Bapak Jokowi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita bakal nanya-nanya sama Mas Ateng, ini motor yang udah diubah apa aja dan kemarin kayak gimana sih keseruannya sebenarnya? Ada yang belum diceritakan nggak? Atau yang mungkin nggak masuk di video yang lagi viral itu? Banyak. Bisa diceritakan nggak? Bisa. Tapi udah siap kan habis itu? Segala resikonya udah siap. Coba ada tukang nasi goreng di depan rumah, kan ngeteh, gitu kan. Karena kata ketawa penonton bayarannya. Nah, gitu deh. 100.000 ntar. Jadi ini basisnya masih pakai W175 yang kemarin? Ya, nah ini banyak yang salah sangka nih bahwa ini motor baru kan. Nah sebenarnya ini masih pakai basic yang sebelumnya, yang style bobber. Ini Kawasaki W175. Cuman emang kita lakukan perombakan aja di bagian body-body. Karena emang itu request langsung dari Pak Jokowi. Menyesuaikan dengan tema di sirkuit Mandalika gitu. Oh gitu. Jadi sasis nggak berubah? Sasis nggak berubah. Dari yang terakhir bobber yang dia pakai di Krayan ya, di ya. Kalimantan Utara itu nggak berubah. Nggak berubah karena requestnya juga posisi duduk nggak boleh berubah. Oh, posisi duduk nggak boleh berubah. Nggak boleh berubah. Jadi kalau ngomongin posisi duduk tuh kan berarti jok, setang sama footstep itu nggak berubah, masih tetap kayak yang sebelumnya gitu. Oke. Berarti kita coba dari depan nih. Ya. Pelek nggak berubah. Pelek nggak berubah. Ban nggak berubah. Ban nggak berubah. Suspensi juga nggak berubah ya? Nggak berubah, ini tetap pakai upside down seperti sebelumnya. Nah, tameng ini baru nih. Ini bikinan baru nih, ini tameng bikinan. Ini bikin fairing ya? Ya, bikin fairing kayak motor lu yang dulu. Iya, Apa 175 gua. Milea. Ya. Cuman ini gue bikin half fairing. Half fairing, tupis. Kenapa dibikin tupis? Biar gampang servisnya. Kenapa nggak dibikin tipis? Iya. Penonton bayaran mana? Ada guna juga loh air dia ya. Ada penonton bayarannya bagus juga ya. Bagus, saya suka deh. Terus ini dijadiin tupis. Lampu sama? Lampu beda. Ini gue ganti sekarang pakai halogen. Kalau kemarin pakai? Pakai LED. Oh. Pertimbangannya karena kalau LED putus, itu gue nggak bisa harus ganti lampu karena LED kan. Oke. Jadi kayak gue tuh harus nyiapin motor ini. Kalau misalnya ada sesuatu, gue harus bisa dengan cepat dan aman nge-repairnya, ngebenerinnya gitu. Jadi gue ganti halogen nih, biar kalau putus. Kolagen, Bang. Ya. Kolagen apa sih? Kan makanya jadi nggak lucu, karena dia nggak ngerti. Lu mah. Nah, terus habis itu tangki sama kayaknya? Tangki sama. Stang sama? Stang sama. Nggak diturunin, nggak diapain? Nggak. Karena itu yang yang di request kan. Gitu. Sebenarnya kemarin agak kesulitan gue bikin half fairing dengan posisi stang yang agak tinggi. Biasanya kalau half fairing itu kan stang di bawah. Ya. Gitu. Nah ini makanya gue coba bikin kayak, kalau dilihat sih sekarang style kayak agak-agak Bosozoku gitu ya. Sedikit agak kayak Bosozoku sih. Cuman ya gue bikin lebih kalem aja lah. Boleh. Terus kayak misalkan ini nih, cat-catan ini nih. Iya. Ini lo yang ngecat? Iya, gue yang desain. Oh, bukan lo yang ngecat? Dari Katros, bukan. Oh, Jadi bisa jadi pelukis juga. Apa? Gue pikir lo bisa jadi pelukis juga. Ya enggak lah.
Nah ini kalau dari desain catnya kemarin tuh kan kalau yang versi bobber pertama tuh kan kayak terlalu polos gitu Dim. Nah ini gue coba bikin ada unsur budaya daerahnya juga. Ini sebenarnya di belakang tulisan RI1 tuh ada batik Megamendung. Cuman batik Megamendung kan berwarna. Ini gue bikin hitam putih gitu. Cuman pas terakhir motor ini gue bawa untuk dikasih lihat untuk pertama kalinya ke Pak Jokowi, ternyata beliau menganggap bagian sini tuh masih agak polos. Oh jadi, gitu. Mas itu bagian sininya masih agak polos. Coba ditambahin tulisan deh. Akhirnya ini gue tambahin tulisan RI1. Gitu. Kalau misalkan biasanya kan lo custom motor boleh berdiri loh mas. Iya. Yahoo! Gue masih belum biasa sama penonton bayar. Jangan Yahoo dong, Google sekali-sekali. Ya, MSN. Bisa juga. Biasanya kan kalau misalkan custom motor di Katros, customer-nya ke sini nih datang, lihat. Ini kemarin juga Pak Jokowi ke sini? Enggak. Jadi ini dibawa ke sibuk banget kayak masih datang ke sini. Iya. Jadi ini kemarin dibawa ke tempatnya Pak Jokowi. Enggak. Yang mana? Oh, yang udah jadi ini ya? Iya. Dibawa ke Istana Bogor. Nah, terus gue tuh penasaran deh sebenarnya ketika Pak Jokowi request ini yang desain seperti itu, dia request sendiri sama lo atau kayak Bro Ateng gitu. Mau dong jadi chopper racer gitu. Enggak. Gimana? Jadi waktu pertama kali ngasih tahu ya, ini sebenarnya dari awal tahun. Awal tahun sebenarnya. Dari awal Sekarang tahun. udah bulan 11, lama banget. Iya, terus kemarin Mandalika juga bulan 11 kan? Ini sebenarnya awal tahun. Awal tahun tuh motor dikabarin, Mas motor tolong dibawa lagi ke bengkel, diubah stylenya karena motor ini nanti bakal dipakai untuk peresmian sirkuit Mandalika. Di awal tahun gue udah tahu. Cuman itu bukan dari Pak Jokowi, maksudnya itu bukan ajudannya. Aspri, asisten pribadinya langsung kan. Nah, dia pesannya cuma satu, motor itu minta dibikin kayak MotoGP. Bingung nggak lo? Dibikin kayak MotoGP, tapi posisi duduk nggak boleh berubah. Basisnya sama. Oke. Nah, terus terakhir ini pas desainnya udah jadi, itu nggak ada ininya ya, nggak ada bawahnya cuy. Nggak ada kawal bawahnya itu. Nggak ada itu sama apa ya? Oh, sama spakbor. Jadi pas udah gua kirim, desainnya udah oke, gua kerjain H-7. Begitu gua foto, H-7 mau dipakai di Mandalika, inputnya cuman satu, kurang MotoGP. Wow. Jadi ya gue nggak bisa ngerubah lagi kan, maksudnya udah jadi, udah dicat semua segala macam. Akhirnya di H-7 itu gue coba cari cara gimana caranya biar makin kelihatan racing look lah seenggaknya gitu. Akhirnya gue tambahin tuh cover mesin bawah sama model spakbornya gue ganti yang lebih modern yang ada kupingnya. Ini jujur sih rapi loh pengerjaannya. Ini Mas Ate sendiri yang buat? Ya enggak lah, tim Katros dong. Tim Katros. Ya. Ini sampai hand gripnya aja Indonesia Bersatu dalam Genggaman. Ya ini kolaborasi. Oh, tapi kenapa Indonesia Bersatu dalam Genggaman sebelah sini ya? Kan bacanya dari sini ke sini sebenarnya. Iya, itu dia dari kanan dulu. Mungkin dia kebiasaan Al-Qur'an kali ya. Oh iya. Jadi bacanya dari kanan. Iya. Bagus juga, bagus. Alasannya bagus juga ya. Gitu. Jadi sebenarnya gini, ini kan tulisan Indonesia Bersatu dalam Genggaman kan. Sebenarnya tuh ada filosofinya. Filosofi? Iya, filosofinya. Gue bilang apa? Filosofi? Enggak, filosofi. Jadi gini, Indonesia Bersatu dalam Genggaman. Sebenarnya ceritanya adalah, ini kan gripnya sih dijual umum kan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu rasanya genggaman motornya Pak Jokowi, itu bisa beli grip gasnya gitu. Oh, gitu. Jadi namanya Indonesia Bersatu dalam Genggaman. Jadi ini maksudnya built-in produk ya? Enggak. Oh, ini ada built-in produk. Enggak ada. Iya. Kan gua nggak sebutin mereknya apa. Iya. Katros X apa gitu. Iya. Boleh. Sebut juga nggak pasti sebut. Ini buntut ganti kan? Ini buntut ganti. Frame tapi yang di sini nggak diganti. Ini buntut gua ganti Tempat semua. oli ini ganti? Enggak, itu yang lama masih. Tapi dicat ulang? Dicat ulang, tadinya polos. Ini gue suka sih teman-teman, buntut sini bagian sini ada checkered flag-nya, di belakang ada tulisan RI1. Ini rapi loh, bikinan Katros. Sama lampunya 3-in-1 di sini kecil. Serius 3-in-1? Iya. Sekarang udah ganjil kan? Udah ketinggalan zaman banget berarti ya. Yahoo! Yang lain dong, yang lain. Tahu, kurang variatif. Tapi yang paling gue suka detailnya, plat nomornya. Plat nomornya ya. Pesanan khusus. Asli loh. RI1 blank lagi. Asli. Itu kalau bayar mahal ya? Hah? Ditanya bayar mahal. Si ada yang bisa pesan tuh Pak, saya mau RI1 platnya. Itu asli teman-teman, ini platnya asli loh, RI1. Terus apa lagi yang diubah? apa lagi ya?
Knalpot gue rubah. Knalpot dirubah, suaranya dibikin silent. Kenapa? Gitu. Jadi kalau handphone lagi vibrate gitu ya? Kenapa diikutin aja? Udah. Emang sengaja si request Bapak untuk dipelanin apa gimana? Enggak sih, kemarin lebih ke gua aja yang inisiatif. Ya udah deh, daripada nanti jadi omongan suara knalpotnya terlalu besar, terlalu bisik, gua kecilin aja. Terus Gitu. ada cerita lain lagi nggak nih dari Mandalika yang orang belum tahu tentang kemarin lagi ada di sana? Yang mana? Ya apa kayak misalkan apa gitu? Yang lucu-lucu sih kayaknya nggak terlalu lucu sih ya, cuman Tapi udah ketawa kan kita lucu. Enggak. Jadi kemarin itu pas di Mandalika, sejujurnya persiapan tim Katros yang udah dari Januari itu hampir buyar gara-gara hujan. Wah, sama kan waktu USBK juga kan buyar tuh hujan. Sama kayak gitu juga gitu. Karena apa? Karena hujannya gede banget dan itu bener-bener kayak Pak Jokowi itu jadi jadwalnya jam 10 pagi harus test ride motornya kan. Itu jam setengah 10 itu masih hujan gede. Tapi pas Pak Jokowinya datang berhenti hujannya. Benar-benar berhenti, rintik-rintik gitu ya, rintik-rintik sampai akhirnya bisa dipakai jalan, bisa dipakai test ride walaupun becek. Ya alhamdulillah gitu. Tapi ya gue deg-degan juga sih pas ngelihat kemarin hujan nggak berhenti-berhenti karena ya persiapan dari Januari cuy. Iya sih. Gue. Tapi sebenarnya juga pasti banyak yang bertanya nih, ya kan? Kemarin tuh Pak Jokowi tuh kencang banget di Mandalika. Kencang, startnya. Itu lo suruh? Enggak lah. Oh enggak. Itu maksud gue, ini Bapak inisiatif emang pengen kebut apa gimana sebenarnya? Inisiatif. Jadi sebenarnya mungkin karena ambience sirkuit gitu kan. Lu juga pasti kan kalau sirkuit nggak mungkin touring ya kan. Pasti pengennya ini gitu, nyobain yang agak kencang. Udah gitu tampilan motornya juga udah pakai fairing gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya pelan, cuman beliau nggak berasa aja, ternyata udah kenceng. Mungkin. Gitu. Jujur karena gue sendiri yang ngeliatin Pak Jokowi ya, kemarin waktu riding di Mandalika, gue aja deg-degan. Apalagi saya, Pak. Apalagi saya. Ada di sana ya? Nggak, waktu Bapak itu naik motor lu di mana? Gue di sirkuit. Di sirkuit? Iya, kan gue yang nyabutin pedok. Oh, nurunin pedok tuh Bapak tugasnya? Iya, nyabut. Terus ada yang bertanya juga nih biasanya. Ya. Bang, Pak Jokowi kalau sama Katros bayar nggak sih? Oh, pertanyaannya. Oke. Sensitif ya? Enggak apa-apa. Bayar lah. Pak Jokowi itu bayar ya? Bayar. Dikasih diskon nggak Pak Jokowi? Enggak lah gue. Nggak dikasih diskon? Gue? Ya enggak lah. Enggak full. Dia nggak mau. Timnya kan ada orang khusus kan. Maksudnya tagihannya berapa semua, kita bayar gitu kan. Biasanya kalau misalnya motor belum dipakai, gue suka bilang, udah Pak, pakai aja dulu motornya. Timnya ada yang nelfon kan, Mas ini berapa gitu kan. Terus gue bilang, pakai aja dulu Pak motornya. Takutnya ada kekurangan kan, nambah lagi ntar gitu. Nah biasanya kalau udah habis dites, habis acara, ditelepon gitu. Berapa semuanya segala macem gitu. Sampai biaya-biaya towingnya semua biasanya ditanyain. Nggak lo diskon? Lo mahalin nggak? Gua diskon, dia nggak mau. Lo mahalin nggak? Enggak lah. Enggak. Normal. Jujur, tumben, lagi jujur. Beneran. Pakai BPJS, Pak? Oh iya. Iya kan tadi gue bilang pakai BPJS, gak bisa bohong. Apalagi kan udah semua ya kayaknya. Udah semua. Kalian kalau mau nonton lebih detail juga bisa mampir ke channelnya Mas Ateng. Ya. Di situ Mas Ateng juga sudah menjelaskan lebih detail lagi tentang motor ini. Soal proses pembuatan. Kalau di test ride mau nggak, Dim? Hah? Test ride ya? Mau sih sejujurnya, cuman apa? Tanya dong, harus di test ride nggak? Boleh di test ride nggak guys? Harus izinnya sampai RI 1 nih. Ya enggak, nanti gue izinin. Kalau misalnya yang komen banyak, ayo bang tolong. test ride gitu. Komen di bawah, apakah gue harus test ride motornya Pak Jokowi atau tidak. Nanti ketika gue minta surat izin, gue akan melampirkan komen-komentar kalian. Jadi masuk tuh ya kan, Nah, Pak nih Pak. Alasan-alasannya gitu. Banyak yang minta dari YouTube nih. Nanti kita bikinin videonya. Ini gue pegang-pegang boleh kan? Boleh, naikin dong, naikin. Siapa Jokowi? Anda siapa Anda? Maaf. Gak saya rusak kok Pak. Oh jadi gini rasanya jadi Pak Jokowi ya? Iya. Saya belum berani bukan. Tapi riding posisinya enak juga ya, loh. sama kayak kemarin sebenarnya. Enak loh, riding posisinya kayak ini nyantai sih. Nyantai. Dan yang gue suka dari motor Mas Ateng yang ini adalah sebuah genre baru, chopper racer. Chopper racer. Masih jarang yang bikin. Sebenarnya ada, cuman sebutannya nggak chopper racer. Iya. Ini kan gue sindiran sebenarnya. Kayak harusnya kan cafe racer, cuman gara-gara chopper. Iya, maaf. Oh iya, penontonnya nggak suka, penonton bayarannya marah. Oke.
Ini karena jadi Kalau anak sukanya nyindir gitu sih. ya enggak kan chopper racer jadi plesetan dari cafe racer gitu. Tapi bagus, emang gue suka jujur sebuah genre baru, maksudnya beda lah gitu kayak Ya. chopper tapi ada aroma cafe racernya. Ya tabrak-tabrakin aja. Bagus. Chopper ya nggak harus chopper. Wah, gua anak chopper gitu enggak dong. Setuju, saya setuju sekali. Oke, sepertinya videonya sudah cukup panjang ya. Cukup panjang, cukup panjang. Kita dari tadi ngobrol-ngobrol kayak Tepuk tangan dulu dong penonton bayarannya. Gaji berapa nonton bayar? Biasa nasi kotak aja. Nasi kotak aja. Teman-teman jangan lupa di like videonya karena sekarang likes itu penting banget di YouTube ya untuk Iya. kebutuhan AdSense saya. Oh gitu ya. Jadi jangan lupa di like. Komen juga komen yang banyak. Apa Iya. mesti dites atau apa enggak? Iya. Ya yang tadi tuh. Ini kira-kira bisa trending nggak ya? Gue udah pakai 2 kamera nih. Mas langsung aja dari kamera. Iya, maaf. Jangan lagi. Ya, siap. Dia penonton bayaran apa pas pampres sih? Agak-agak keras juga ya penonton bayaran ya. Oke teman-teman, sekian dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa mampir ke channelnya Mas Ateng. Siap. Ya, jangan lupa dicek YouTube-nya, di subscribe, cek Instagramnya Betul. juga. Betul. Kalau kalian suka ini jangan lupa di like. Yang berapa jangan lupa subscribe. Selesai berjalan. See you next video guys. Bye bye.